Halo, nama saya Bima Adi Saputra. Menyambung dari video pembelajaran sebelumnya bahwa salah satu pengkajian khusus pada lansia adalah dilakukan pengkajian kognitif. Maka video pembelajaran ini kita akan lebih fokus pada bagaimana penggunaan instrumen dalam pengkajian kognitif. Sehingga tujuan pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa dapat memahami pengkajian kognitif pada lansia, memahami pengkajian MMSE, SIMSQ, skala depresi, sehingga dapat merumuskan diagnosa keperawatan terkait dengan kemampuan kognitif pada lansia. Istilah kognitif mengacu pada beberapa kemampuan mental, seperti mengingat, mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah, kebijaksanaan, dan bagaimana belajar dengan hal-hal yang baru. Jadi, kemampuan kognitif pada lansia menggambarkan bagaimana kemampuan lansia dalam berpikir, beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan kognitif pada lansia dapat menyebabkan berbagai masalah pada lansia, di antaranya hilangnya kemandirian pada lansia, penurunan kualitas hidup pada lansia, dan juga meningkatkan biaya perawatan pada lansia, terlebih jika lansia tinggal seorang diri. Penurunan kognitif pada lansia disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya Alzheimer dan penggunaan obat-obatan seperti digoxin, opioid, obat antidepresan, dan obat-obatan lain yang tertera pada tabel. Alzheimer adalah penurunan fungsi neurologis kronik pada lansia. Penyebab dari Alzheimer belum pasti tetapi sering dikaitkan dengan proses degeneratif pada lansia. Alzheimer juga sulit untuk didiagnosa, kecuali ketika pasien sudah meninggal lalu dilakukan pemeriksaan mikroskopis sel otak untuk mengetahui fungsi neurologis pasien. Tetapi, salah satu tanda Alzheimer dapat kita kenali dengan demensia. Demensia adalah kumpulan gejala akibat kondisi neurodegeneratif seperti pikun, kebingungan, disorientasi tempat dan waktu, kehilangan memori jangka pendek, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengkajian fungsi kognitif pada lansia perlu dilakukan untuk menyusun dan merumuskan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan lansia. Ada berbagai instrumen yang digunakan untuk menilai status kognitif pada lansia. Seperti pada tabel berikut, terdapat beberapa instrumen yang dapat dipakai untuk melihat status kognitif. Di antaranya adalah mini mental state exam, modified mini mental state, clock drawing test, mini COG, Montreal Cognitive Assessment, St. Louis University Mental Status. Tapi kita akan membahas dua instrumen untuk menilai status kognitif pada lansia. Yang pertama adalah Short Portable Mental Status Questionnaire dan Mini Mental State Exam. Kedua instrumen ini sering digunakan untuk menilai status mental lansia. Yang perlu diingat, tidak semua kuesioner dapat digunakan pada semua tempat. Kita harus melihat dan pertimbangkan faktor demografi, sosial budaya, dan tingkat pendidikan pada lansia, sehingga kita bisa menentukan jenis instrumen yang tepat untuk mengukur status kognitif pada lansia. Berikut adalah jenis kuesioner Short Portable Mental Status Questionnaire atau disingkat SPMSQ. Pada instrumen tersebut terdapat 10 pertanyaan dan setiap nilai benar diberikan skor 1. Pada kondisi tertentu, kuesioner tidak dapat mengukur dengan tepat jika lansia tersebut hanya tamatan SD ataupun tidak lulus SD, dan juga jika lansia tersebut lulus dari luar negeri, maka akan membuat bias hasil dari pengkajian ini. Maka masing-masing dari kondisi tersebut dapat diizinkan melakukan satu kesalahan dalam pengisian kuesioner. Untuk pertanyaan nomor 4 akan menjadi rancu atau tidak terjawab jika lansia tersebut tidak memiliki nomor telepon. Maka pertanyaan tersebut dapat kita modifikasi seperti siapakah Presiden RI sebelumnya. Untuk scoring kita akan menjumlahkan kesalahan dari setiap item pertanyaan yang akan mendapatkan skor 0 sampai 2 menunjukkan intelektual lansia berfungsi dengan baik.
Sedangkan nilai 8-10 kesalahan menunjukkan nilai intelektual parah pada lansia. Kuesioner selanjutnya adalah Mini Mental State Exam atau disingkat MMSE. Pada kuesioner tersebut terdapat 5 kategori yang masing-masing kategori memiliki perintah dan pertanyaan yang dilakukan lansia. Masing-masing perintah dan pertanyaan tersebut memiliki skor 1 jika lansia dapat menjawab dan melakukannya. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita modifikasi jika pada saat menjawab lansia mengalami kesulitan. Sebagai contoh, pertanyaan nomor 3 di aspek perhatian dan kalkulasi. Jika dirasa angka 100 terlalu banyak pada lansia, maka angka 100 kita bisa rubah menjadi 20 dan pengurangnya adalah 3. Hingga lansia menyebutkan 20 dikurangi 3 sampai 5 tingkat. Jumlah skor lebih dari 23 menandakan aspek kognitif dan fungsi mental lansia dalam keadaan baik, dan skor kurang dari sama dengan 17 menandakan kerusakan aspek mental berat pada lansia. Berikut ini adalah instrumen untuk mengukur skala depresi pada lansia. Terdapat 15 pertanyaan yang digunakan dan di sebelah pertanyaan tersebut terdapat jawaban yang sesuai. Jika lansia memilih jawaban sesuai dengan tanda centang, maka mendapatkan skor 1 pada setiap jawaban yang sesuai. Skor lebih dari 10 menunjukkan lansia mengalami depresi. Dalam pengisian kuesioner ini dibutuhkan kejujuran lansia dalam menjawab pertanyaan. Sehingga sebelum memberikan kuesioner ini, perawat perlu membina hubungan saling percaya dengan lansia. Sehingga perawat dapat memberikan informasi yang akurat dan benar, sehingga kuesioner yang diberikan dapat menggambarkan status kesehatan lansia tersebut. Dari beberapa pengkajian yang dilakukan, kita dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada lansia. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada lansia dengan penurunan fungsi kognitif diantaranya adalah defisit self-care, coping tidak efektif, gangguan komunikasi verbal, ketidakseimbangan nutrisi, resiko injury, dan lain-lain. Dari diagnosa keperawatan tersebut, perawat dapat menyusun intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah keperawatan pada lansia. Demikian beberapa pengkajian khusus untuk menilai status kognitif pada lansia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.